Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aqama samawati bighairi imad. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa masyhurun fi jami'il bilad. Wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi minal fuqara'i wal ibad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini, yaitu kajian ilmiah sore Majelis Ilmu Santri atau disingkat dengan KISMIS. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan guru kita, Ustadz Swidat, dengan tema yang berbeda, yaitu tema yang akan beliau usung pada hari ini adalah semangat puasa para pejuang. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa para pejuang berbeda dengan puasa kita. Kenapa? Karena tantangan dan rintangannya lebih berat. Mereka para pejuang, mereka berperang, berlari, bersembunyi dengan rasa takut dan was-was. Sedangkan kita santri paling hanya ngaji Quran, ngaji kitab, tidur. Benar apa benar? Ya, tanpa memperpanjang kalam, mungkin langsung saja kita dengarkan kajian daripada guru kita, Al-Mukarram Ustadz Swidat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Yang akhwat di mana? Di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah lemes. Padahal tinggal beberapa menit lagi. Saya ulang biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, temanya kan semangat puasa para pejuang. Maka kalian pun pejuang. Jadi harus semangat, gitu ya. Pejuang ilmu. Ya, pejuang ilmu. Orang-orang yang sedang mencari ilmu. Itu pejuang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para santri Pesantren At-Taqwa Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masuk pada kegiatan kajian ilmiah sore Majelis Ilmu Santri yang keberapa nih? 12. Ke-12. Insyaallah ya, di hari yang ke-12 kita insyaallah dalam keadaan semangat, sehat afiat dan penuh khidmah kepada semua aktivitas ibadah kita. Tema yang kita bahas, semangat puasa para pejuang. Nah, kalau ini kita bisa kasih tanda tanya lagi judulnya, para pejuang. Pejuang yang mana? Gitu kan? Pejuang banyak. Kalian pejuang. Ya. Tadi saya katakan pejuang ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu itu pejuang. Mujahid. Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
akan dimudahkan. Kemudian man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Berarti kan itu pejuang. Orang tua kalian juga pejuang yang sedang mencari nafkah. Nah, para ulama juga pejuang. Mereka menorehkan ilmunya di atas kertas, kemudian dibaca oleh kita sampai saat ini. Dan kita yang sedang saum, semua umat Islam yang sedang saum juga berjuang. Pejuang memerangi hawa nafsu, yakni jihadun nafs. Jihad memerangi, melindungi hawa nafsu dari perkara-perkara yang tidak baik. Itu pejuang juga. Nah, jadi jihad, pejuang secara spiritual, yakni pejuang untuk bagaimana hawa nafsu bisa dikendalikan. Kedua nanti pejuang fisik, para pejuang dari aspek fisik. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah perjuangan fisik perang. Ya, nanti akan kita lihat dalam perjalanan sejarahnya. Tentu kita harus mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat tahun berapa atau kapan diwajibkannya saum Ramadan? Bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Setelah hijrah 2 tahun, kemudian turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Menariknya, yang dihadapi pertama Rasulullah SAW secara fisik apa? Perang Badar. Kita bisa bayangkan, membayangkannya itu betapa beratnya. Tapi kemudian kita tidak bisa membayangkan betapa kondisi saat itu Rasulullah yang pertama kali menerima dan umat Islam diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan, kemudian harus menghadapi musyrikin Quraisy yang menyerang ke Madinah untuk kemudian menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu datanya. Kalau kita baca sejarahnya, sirahnya, berapa kekuatan umat Islam ketika itu? 313-an, 300-an lah pokoknya. Melawan 1000-an pasukan musyrikin dengan 700 kuda, unta. Dan umat Islam hanya 70-an unta. Bayangkan. Di dalam kondisi Ramadan, yang harus menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu yang tidak baik, tapi secara fisik harus menghadapi kaum musyrikin yang sedang menyerang mereka dan siap-siap menghancurkan umat Islam ketika itu dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan dalam sejarahnya ketika beliau di Mekah, nyawa beliau kemudian disayembarakan. Siapa yang dapat menangkap, menghentikan dan membunuh Rasulullah. Nah, ini perang yang amat dahsyat. Bahkan kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam menghadapi situasi seperti ini. Apa doa Rasulullah SAW? Kira-kira doanya itu, ya Allah, jika pasukan ini, pasukan umat Islam ini kalah, maka bisa jadi tidak ada lagi yang menyembah Engkau, ya Allah. Mengapa? Logikanya,
andai kata perang Badar itu kalah, habis semua. Dan yang menguasai ada kembali musyrikin, kaum musyrikin. Sampai yang kemudian sudah menganeksasi Madinah, dikuasai, andai kata kalah. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika kalah umat Islam, pasukan umat Islam saat ini kalah menghadapi kaum musyrikin, maka tidak ada lagi yang akan menyembah engkau, beribadah kepada engkau di bumi ini, fil ard. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang Badar menang. Maka kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an. Walaqad nasarakumullahu fi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, sementara kalian dalam kondisi yang lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, ini konsep takwa menjadi satu modal yang paling utama dalam membangun kemenangan, dalam membangun perjuangan. La'allakum tashkurun. Maka dari itu kita wajib bersyukur. Nah, ini relasinya tadi kemudian dengan kewajiban saum Ramadan yang mendidik agar menjadi manusia yang bertakwa. Manakala bertakwa, menang. Allah akan berikan kemenangan. Dan ini nyata dalam catatan sejarah. Rasulullah menang dalam perang Badar karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitung-hitungan matematis, hitungan strategis, taktisnya ya bisa jadi kalah 300 banding 1000. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Itu satu. Kedua, Futu Makkah atau Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah atau 8 Hijriah. Fathu Mekah. Ketika umat Islam dan Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, hidup selama 8 tahun di Madinah, sudah menunjukkan kemajuan dan perkembangan Islam sebagai tonggak awal peradaban Islam di Madinah. Rasulullah berhasil membangun peradaban di sana. Tapi Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Dan itu ada kota suci yang harus direbut kembali oleh umat Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW melakukan penaklukan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathu Makkah atau Futu Makkah. Dan itu di bulan Ramadan. Bayangkan lagi, di bulan Ramadan penaklukan kota Mekah. Tidak ada perlawanan yang berarti. Walaupun ada sedikit perlawanan, tapi kemudian bisa dipatahkan oleh Khalid bin Walid. Ya. Dan kemudian Rasulullah dan umat Islam menang ketika itu. Berhasil menaklukkan kota Mekah. Dan kemudian banyak yang berbondong-bondong memeluk Islam. Ya. Banyak yang memeluk Islam. Maka pada surat An-Nasr Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini kejadian di bulan Ramadan, yakni penaklukan kembali kota Mekah. Sejak saat itulah Mekah menjadi berada di bawah pemerintahan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dua kota suci, Haramain, sudah berada di tangan umat Islam. Maka kemudian tidak lama setelah Fathu Mekah, Rasulullah berdakwah, berjuang, mendidik umat di Madinah selama 10 tahun.
Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Mekah sudah ditaklukkan, Madinah apalagi, ya. Ini satu keadaan bagaimana umat Islam dalam melakukan sebuah perjuangan yang amat besar, apalagi dakwah Islam untuk menegakkan Islam, ya. Para santri semua itu dalam babat sejarah pada masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam konteks kita di Indonesia, juga kita mengalami satu situasi kolonialisme yang begitu besar efeknya, dampaknya kepada bangsa Indonesia. Kita dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Dan di sini pun babat sejarahnya juga babak sejarahnya sangat panjang sekali. Kalau kita mau urai satu persatu, wah itu udah bisa ratusan buku, ya, yang bisa ditulis perjalanan sejarah umat Islam Indonesia dari awal sampai saat ini. Ya. Gak usah saat ini, sampai penjajahan Jepang. Ya, kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? 17 Agustus 19. Ramadannya, kedebak deh. Bulan Hijriahnya bulan apa? Ramadan, tanggal berapa? 9, ya. Itu sebuah momentum yang tidak bisa ternilai dari sisi spiritualitasnya, keruhaniannya, kemerdekaan dan Ramadan. Tapi jauh sebelumnya, kita tarik ke belakang 1 tahun sebelum 1945, 1944. Kita tahu Jepang itu datang ke sini 19 berapa? 42. Kan 3 tahun setengah. 42 datang. Di tahun 44, 1944 maksudnya, awalnya Jepang mengusung semboyan 3A. Jepang atau Nippon, pelindung Asia. Nippon, pemimpin Asia. Kemudian Nippon, cahaya Asia. Itu Nippon, Jepang, membawa semboyan itu. Kemudian dia datang dengan hati makanya ada harapan ketika umat Islam ini menerima kedatangan Jepang, umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia ketika itu berharap Belanda. Awalnya kan Belanda menjajah kita, terbebas dari belenggu Belanda dengan datangnya Jepang. Ternyata keluar dari lubang buaya, masuk ke lubang harimau atau mulut harimau. Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Jadi nggak ada bedanya Belanda dengan Jepang. Walaupun Jepang 3 tahun setengah lamanya menjajah. Nah, di tahun 1944, Perdana Menteri Jepang ketika itu namanya Koiso Kuniaki. Koiso Kuniaki, bukan Kunaiki, tapi Kuniaki. Nama Jepang lucu-lucu ya. Ada plesetan. Nenek-nenek jatuh dari dari hotel nggak mati. Apa bahasa Jepang ya? Kurasa tak ada. Kurasa tak ada. Kurasa nggak ada. Kurasa tak ada. Bahasa Jepang ya. Nah, Koiso Kuniaki, Perdana Menteri Jepang, itu mengeluarkan maklumat
akan menjanjikan kemerdekaan Indonesia, memberikan janji kepada bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Itu di tahun 1944. Mengapa dia mengeluarkan maklumat ini, merupakan mengeluarkan janji? Itu dilatar belakangi oleh perlawanan pesantren Cimera Sukamanah Tasikmalaya yang dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa bersama para santrinya, perlawanan kepada Jepang. Awalnya apa? Perlawanan ini dibangkitkan oleh satu keadaan para petani ketika itu dia diminta Jepang untuk menanam tanamannya, kebutuhan pokok nanti akan dibayar. Karena Jepang mendirikan kayak lembaga-lembaga koperasi. Nah, akan dibayar oleh Jepang hasil tani para petani, padi dan segala macam. Dan kepentingannya nanti untuk perang Asia Timur Raya. Tapi usaha Jepang ini atau langkah Jepang ketika dia mendirikan satu lembaga ekonomi yang kemudian dia membayar hasil tani rakyat ketika itu, tapi itu nihil. Rakyat tetap diminta hasil taninya tapi nggak dibayar. Jahat kan? Rakyat, para petani diminta untuk menanam padi dan segala macam, kemudian diserahkan kepada Jepang tanpa dibayar. Awalnya dibayar, maksudnya janjinya dibayar dengan harga yang layak. Apa yang terjadi? Kelaparan, petani miskin, petani dan rakyat ketika itu banyak yang sakit. Akhirnya terjadi gerakan protes sosial. Gerakan protes sosial yang dilakukan oleh para petani. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa melihat kondisi ini bukan perkara sosial, tapi ini pengaruh politik. Maka dia kemudian memberikan satu pemahaman, pencerahan kepada masyarakat, pada rakyat ketika itu, bahwa hasil pertanian itu tidak dibayar sebagai bentuk kezoliman Jepang, itu bukan semata-mata itu. Itu karena kita dijajah oleh mereka. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada penjajahan kepada bangsa Indonesia. Maka kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pimpinan pesantren Sukamanah Tasikmalaya kemudian bergerak melawan Jepang dan dipelopori, maksudnya diikuti oleh para santrinya. Santri semua bergerak, dipelopori oleh para kiai dan diantaranya pemimpinnya Kiai Haji Zainal Mustafa, dan dia menjadi pahlawan. Apa yang terjadi? Tentu kalah. Senjatanya cuma bambu yang ditajemin dengan istilah bambu runcing dan tulang-tulang sapi sebagai alat perlawanan. Tulang-tulang sapi, mungkin tulang rusuknya, tulang betisnya, itu menjadi senjata para santri dan para petani ketika itu. Sementara Jepang senjatanya canggih, bedil, senjata senapan mesin dan berbagai alat berat lainnya. Tertangkaplah Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya. Bahkan santri ketika ditangkap oleh para Jepang bilang, ini bukan perlawanan kemerdekaan, saya ditipu gitu. Bilang kalau diintegrasi oleh Jepang. Jadi Kiai Haji Zainal Mustafa itu bilang kepada santrinya, kamu nanti kalau ketangkap bilang saja kamu ditipu oleh Kiai Zainal Mustafa. Biar maksudnya Kiai ini jangan sampai para santrinya kena penyiksaan. Bahkan bila perlu dibebaskan, biar Kiai Haji Zainal Mustafa saja yang
akan mengalami itu. Dan pada ujungnya akhirnya Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pemimpin sekitar 21 orang itu akhirnya dihukum mati oleh Jepang. Ini memang terjadi di bulan Safar. Di bulan Safar, Februari 1944. Tapi yang menarik lagi adalah gerakan ini diikuti, bukan malah menakut-nakuti para gerakan umat Islam dan para kiai ketika dan para santri, tapi malah membangkitkan semangat. Ini terjadi di Indramayu, di pesantren Loh Bener, ya, banyak kiai ketika itu juga melakukan gerakan. Ini terjadi, bagaimana kita membayangkan penderitaan bangsa kita ketika itu. Perlawanannya dilakukan di bulan Syawal setelah puasa Syawal. Tentu di Ramadannya mengalami sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini yang di Indramayu. Yang di Indramayu. Apa menang? Tidak. Tidak menang, kalah melawan Jepang. Ya, kalah. Habis semua. Maka konsep siapa? Sunukordonya kenal. Sunukordonya dia punya prinsip pernah memberikan nasihat. Sunukordonya ini kan penasehat Belanda, penasehat spiritual Belanda, penasehat keagamaan Belanda yang dia memahami Islam. Dia katakan operasi militer tanpa belas kasih kepada umat Islam ketika itu. Jadi dengan istilah operasi militer tanpa belas kasih. Dan ini dilakukan oleh Jepang. Operasi militer tanpa belas kasih. Nggak ada rasa kasihan lagi. Dengan istilah tanam paksa, ya, itu dilakukan itu. Bayangkan umat Islam yang di Indramayu bertahan sampai titik puncaknya di bulan Syawal melakukan perlawanan. Berarti kan di Ramadannya apa yang mereka rasakan? Sebuah penderitaan yang sangat dahsyat. Ya, kita nggak bisa membayangkan di bulan Ramadan kemiskinan, kelaparan, penyakit, gitu ya. Kiai dan para santri kemudian menghadapi keganasan kolonialisme Jepang ketika itu. Itu di tahun 1944. Janji Koisoku Niaki dengan kondisi itu akhirnya berjanji akan memberikan kemerdekaan. Tapi nggak disebut kapan. Nah, kita tahu 1 tahun kemudian 1945 para tokoh-tokoh kita melakukan upaya diplomasi ke sana kemari, ya, di tingkat internasional agar Indonesia segera merdeka. Musuh Jepang itu sekutu. Sekutu itu bukan segini, bukan secuil. Pasukan sekutu bukan pasukan secuil. Pasukan sekutu, ya, Amerika dan sekutunya, ya. Jadi Jepang berhadapan dengan pasukan syarikat lah gitu. Bersekutu, pasukan yang bersekutu. Di antaranya Belanda. Belanda itu lawannya Jepang jadinya. Belanda pihak sekutu. Nah, kemudian ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, itu tanda-tanda riwayat Jepang berakhir di Indonesia. Jepang sudah kalah perang dunia. Jepang kalah perang. Otomatis disitulah momentum yang tepat bagi para tokoh kita, bangsa Indonesia, mengambil peran strategis untuk mencari atau memperoleh kemerdekaan Indonesia. Momentum itu, ketika Jepang sudah kalah perang, Jepang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi anehnya dalam bahasa Kasman Singgo di Bejo, itu kan 7 Agustus itu sudah masuk bulan Ramadan, ya. Khususnya 17 Agustus kalau kita mundur ke belakang, berarti 9 hari ke belakang itu sudah Ramadan. Dan bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu kan berarti di bulan Ramadan. Ya. Tapi Jepang masih, kalau bahasanya Kasman itu masih tongol-tongol.
masih ya apa tongol-tongol bahasa Jawa itu. Si Belanda masih tingil-tingil, sudah tingil-tingil. Belanda sudah menunjukkan kedatangannya lagi ke Indonesia. Muhammad Hatta dan Soekarno juga ketika di ada yang mengatakan diculik, ada yang mengatakan diamankan, yang ke Rengas Dengklok. Tahu Rengas Dengklok? Di mana? Karawang ya. Nah, itu tempat di mana Soekarno Hatta dibawa oleh pemuda Indonesia ke sana. Ini banyak versi, ada yang diancam kata Soekarno untuk memerdekakan Indonesia segera. Ada yang mengatakan diamankan karena pasukan pembela tanah air akan melakukan perlawanan kepada Jepang. Yang Jepang ketika itu sudah lemah. Maka Muhammad Hatta mengatakan nggak mungkin peta itu bisa melawan Jepang. Jepang tuh masih kokoh, masih senjataannya masih kuat. Walaupun dia sudah kalah perang, tapi belum dilucuti. Itu pada bulan Ramadan. Maka ketika perumusan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya Laksamana Maeda itu di bulan Ramadan. Maka Hatta ketika itu pulang dan dia melaksanakan sahur dulu ke rumah. Besok paginya baru kemerdekaan dibunyikan. Kemerdekaan Indonesia. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah itu Muhammad Hatta sempat sahur dulu, pulang ke rumah, makan sahur, kemudian besok paginya jam 10 kembali lagi ke Jalan Pegangsaan untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Ini di Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Jadi jangan melihat momentum itunya di hari itunya, tapi rentang perjalanannya itu yang dimana umat Islam kita merasakan luar biasa. Mereka merasakan satu situasi bulan Ramadan yang begitu berat, tapi menghadapi kolonialisme penjajahan. Setelah 17 Agustus 9 Ramadan, apa selesai? Belum. Besoknya tokoh-tokoh kita masih bersidang, perlu bersidang. Berarti kan masuk 10 Ramadan, sampai kemudian 29 atau 30 Ramadan. Perjalanannya masih panjang. Jadi para santri sekalian, kita melihat kalau menarik tema ini, semangat puasa para pejuang. Ini luar biasa. Mereka puasa sebagai sebuah kewajiban. Tapi perjuangan juga merupakan sebuah keharusan. Bahkan membela tanah air adalah sebuah kewajiban. Maka dari itu, ini, ingat, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketauhidan, itu sangat disadari oleh tokoh-tokoh kita. Kalian hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan pada alinea ketiga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dikasih garis bawah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sama dengan perjuangan Rasulullah perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di situ basis tauhidnya, nilai-nilai tauhid, ya, kemerdekaan, perjuangan, perlawanan kepada bentuk kolonialisme dimanapun berada. Rasulullah menghadapi musuh-musuh Allah, kaum musyrikin, ya. Umat Islam menghadapi juga musuh-musuh Allah. Mereka kemudian menganeksasi, mencaplok Indonesia, mengkolonialisme bangsa Indonesia, menderitakan bangsa Indonesia dengan kelaparan, kebodohan, ya, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ya. Maka kita tidak bisa lepaskan nilai-nilai spiritualisme kita. Maka dimanapun kita berada, berjuang, berikhtiar dalam bentuk apapun,
maka jangan lupakan, kita sertakan Allah dalam perjuangan kita. Antum dalam rangka mencari ilmu, jangan lupa kepada Allah, mohon padanya. Maka sering berdoa, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Itu kan doa-doa terkait dengan bagaimana kemudahan dalam mencari ilmu. Berarti antum juga menyertakan Allah di sana dalam mencari ilmu. Kita semua gitu ya. Kemudian kita masuk pada babak bagaimana negara ini setelah merdeka. Tokoh-tokoh kita, para pejuang-pejuang Islam membawa spiritnya negara ini janganlah disekulerkan. Tahu disekulerkan? Dipisahkan antara urusan negara dengan urusan agama, nggak boleh. Semua menjadi bagian satu kesatuan yang utuh. Urusan negara ya urusan agama, urusan agama ya urusan negara, tidak bisa dipisah. Ini yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Islam dari kelompok-kelompok yang lain yang ingin mensekulerkan Indonesia. Indonesia ingin dibuat sekuler, dan usaha itu, upaya itu sampai saat ini masih kita rasakan. Kita berhadapan pada orang-orang sekuler. Ya, urusan agama, urusan negara jangan dibawa-bawa. Urusan negara jangan bawa-bawa agama. Itu kan sekuler. Dan di dalam Islam nggak ada paham sekulerisme, nggak dikenal. Nah ini setingkat selevel, misalnya Haji Agus Salim, Abdul Wahid Hashim, ya, siapa lagi, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, ya, belum yang lain masuk dalam PPKI, ya, Kasman Singo di Mejo, ya, Ahmad Sanusi, seorang ulama besar. Pada masa BPUPK ada yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian juga ada Ki Bagus Hadikusumo. Itu ulama semua. Mereka nggak tinggal diam dalam bagaimana Indonesia ini benar-benar menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keislaman. Ya. Maka ketika 7 kata itu dihapus, itu bukan sebuah kekalahan, tapi kemudian umat Islam, tokoh-tokoh Islam bisa menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa itu bermakna tauhid. Ya. Bahkan 7 kata itu menjadi sehidup semati, bahkan menjadi menjiwai konstitusi tersebut, ya, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah kemenangan umat Islam. Nah, ini berangkat dari nilai-nilai religiusitas atau spiritualisme Islam. Dan ini tidak lepas dari bagaimana Allah sangat memperhatikan, menolong hambanya yang mutakin itu tadi, ya, yang bertakwa. Maka fattaqullah, ya. Ali Imran 123, fattaqullah la'allakum tashkurun. Ketika perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga ketika kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa kan? Inilah semangat puasa para pejuang. Pejuang secara fisik, ya, melawan kemungkaran, melawan kolonialisme, melawan penjajahan, yang dimana tentu bertolak belakang perlawanannya kepada Islam itu sendiri. Kira-kira demikian ulasan kita tentang tema ini, ya. Banyak sekali perjalanan sejarah yang begitu panjang. Kalau kita melihat momentum Ramadan itu sebuah momentum yang sangat agung, ya, bukan malah menjadi ngedrop pertahanan semangat umat Islam. Justru Ramadan membangkitkan semangat fisik dan semangat mental umat Islam. Semoga kita juga demikian, ya.
di waktu-waktu Ramadan ini yang tinggal sekitar 2 pekan lagi atau lebih, ya, kita bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya, ya. Bukan hanya nahan lapar dan haus, ya, tapi kita juga berjuang secara fisik, ya. Maka umat Islam harus sehat. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ustaz Widat yang sangat syarat dengan ilmu dan juga sejarah. Lalu kita masuk ke acara selanjutnya. Pertanyaan. Boleh, satu. Kita buka sesi pertanyaan. Bagi santri yang ingin bertanya, silahkan berdiri, mengacungkan tangannya dan menyebutkan namanya. Ayo, silahkan. Ya, waktu kita 17.42. Mungkin satu saja kali ya. Karena iftar kita berapa? 17.53 ya? Iya. Satu aja barangkali kalau ada yang mau tanya. Yang akhwat barangkali. Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa. Saya tambahkan sedikit ya. Di antara strategi para penjajah itu strategi kelaparan. Ya, jadi dibuat lapar musuh itu. Waktu zaman Belanda itu ketika melawan Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, itu dibakar lumbung-lumbung padi. Lumbung-lumbung padi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu dibakar. Kalau lumbung padinya dibakar, nggak ada bahan pokok yang dimakan. Terjadilah kelaparan. Maka kelaparan itu sebagai strategi perang melumpuhkan musuh. Itu yang dilakukan oleh para penjajah. Jepang juga demikian. Ya. Umat Islam dibikin miskin. Walaupun dengan dalih tadi bikin apa tuh namanya? Koperasi-koperasi desa, bahkan dia membentuk sebuah lembaga yang Nippon Islamic Grassroots Policy. Jadi kebijakan Islam bala tentara Jepang buat ulama dan rakyat di desa. Di mana untuk mengakomodir ulama-ulama di desa. Tapi ternyata nggak mempan. Malah ketika para ulama melihat penderitaan rakyat itu malah bangkit. Kalau ibarat balon atau sesuatu yang ditekan ke bawah di air, yang terjadi apa? Akan melompat ke atas, melahirkan sebuah perlawanan. Itu yang terjadi. Jadi strategi Jepang salah. Justru dia menghadapi satu kondisi yang membuat dia kewalahan. Itu ya. Dan kemudian perjuangan umat Islam lagi adalah karena memang didasari oleh tadi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai tauhid, tentu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kita simpulkan dari pertemuan ini bahwa yang paling intinya jangan pernah kita lupakan Allah atau kita mensekulerkan Allah daripada setiap keadaan kita. Sulit, senang, kita tidak boleh melupakan Allah. Karena Allah yang menentukan dan Allah yang maha memudahkan bagi kita. Ustaz, kalau misalnya orang Betawi kan ada pantun ya, Ustaz. Ya. Saya izin pantun, Ustaz. Monggo. Buka puasa enaknya makan bakwan. Kurang kencang cakupnya. Buka puasa enaknya makan bakwan. Kurang lengkap kalau nggak ada kopi. Jangan lepaskan Allah dari setiap keadaan dan perjuangan agar tidak menjadi orang yang merugi. Sekian dari saya sebagai moderator. Takbir. Sekian dari saya, Rehan Zikri Hakim sebagai moderator. Pamit undur diri. Terima kasih kepada
orang tua kami, ayah bunda kami yang di rumah, selalu doakan kami agar selalu mudah dalam mencari ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.